Sobat Lekem, selamat datang di Lekem Podcast episode 8. Jadi pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat tahun baru dulu pada Sobat Lekem ya. Meskipun ini sudah bulan Februari ya, tapi Sobat Lekem mungkin berpikir bahwa aku belum punya motivasi nih atau tujuan yang pengen aku capai di 2022 karena kurang motivasi. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya di postingan IG-nya LKMM. Ya, jadi kita pernah bahas yang topiknya tentang self motivation. Nah, salah satunya di situ dibahas salah satu aspek yang mendukung self motivation adalah membuat goal setting dengan metode SMART. Nah, tapi di sini kita nggak mau bahas tentang self motivation ya, tapi kita di sini pengen bahas ke bagaimana cara goal setting dengan metode SMART. Nah, di sini aku ingin mengundang salah satu bintang tamu ya gitu. Jadi ini teman aku juga pernah kerja bareng di kepanitiaan di organisasi juga ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggil Benedict Abraham atau panggilan akrabnya Ben. Halo, halo, halo. Oke Ben, gimana kabarnya? Sehat di 2022 ini? Sehat, baik. Sehat, Baik, lancar semua. sehat. Lu gimana? Ya, ini lihat happy-happy aja. Masih bertemu kita di Oh, ya, podcast ini. mantap, mantap. Mantap ya. Mantap kalau gitu. Ya gimana Ben sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Dilihat-lihat kayaknya agak-agak jarang berkomunikasi kita sekarang. Kalau boleh tahu sedikit kesibukannya apa nih? Kayaknya yang kayaknya yang sibuk tuh elu deh, Sung. Jadi lu melupakan gua saking elu sibuknya. Kalau gua mah nggak kemana-mana. Ah, masa sih? Kagak lah, lu juga kan apa maksudnya? Ya meskipun kita udah nggak satu kepengurusan lagi kan, cuman maksudnya kan lu masih ikut kepanitiaan gitu kan, meskipun agak berbeda dengan apa Iya. yang gue pegang sekarang gitu ya. Cuman berarti kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sekarang? Sekarang tuh kesibukannya paling fokus ke kuliah sih. Karena kan ini gua udah mau masuk semester 6 kan. Terus di semester 6 ini gua udah semester terakhir ngambil mata kuliah di fullin juga 24 SKS dan semester 7-nya udah tinggal magang. Terus persiapan magang juga kan harus disiapin dari pertengahan semester 6. Jadi sekarang honestly udah fokus ke arah situ sih. Oh udah fokus ke arah situ. Oh berarti tujuannya di tahun ini pengen fokus ke akademik biar cepet selesai. Oh target 3,5 tahun nih. Iya, Oh target tiga doakan ya. setengah tahun. Oke nih. Nah bicara masalah target nih. Jadi pendengar-pendengar kita nih sobat Rekem yang ada di manapun mereka berada. Jadi kita sebenarnya hari ini mau bahas Ben tentang bagaimana cara mencapai tujuan kita tapi dengan metode SMART gitu. Jadi buat Oke. sobat Rekem yang belum tahu ya. Jadi SMART itu merupakan kependekan dari S-nya itu spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevant, T-nya itu time bound. Nah, cuman aku nggak mau bahas secara apa, secara mendalam gitu ya. Maksudnya S-nya sesuatu apa, tapi kita bakal bahas langsung aja ke bagaimana sih caranya kita bikin goal setting pakai metode SMART. Nah, di sini Ben mungkin bisa bantu ya teman-teman sobat Welcome pendengar kita yang mungkin masih bingung gimana sih cara make metode SMART ini. Apakah goals yang aku bikin ini udah smart gitu. Nah mungkin Ben bisa mulai cerita dulu mungkin kapan sih Ben bisa belajar metode smart ini dan di mana tuh. Oke. Sebenarnya pertama kali tahu metode SMART itu dari LKMM juga. Kalau misalnya pas kuliah di sekolah tuh belum pernah diajarin. Jadi ya banyak belajar banget di LKMM. Nah, itu diajarin kalau misalnya kita goal setting tuh ada loh namanya metode SMART. Nah, ketika gua lihat penjelasannya gue dengerin juga, oh iya ya, jadi kalau misalnya kita punya goals tuh eh, jangan maksudnya bermimpi oke, tinggi oke, tapi kita harus breakdown dulu ini spesifik nggak sih goalnya, misalnya kayak cuma pengen lulus aja dengan nilai yang baik itu berapa, GPA-nya tuh misalnya 4 kah, 3,9 kah, itu kan harus spesifik. Terus measurable, oh iya, indikatornya kayak gimana ya, sampai nanti ke time bound harus kasih deadline. Oh iya bener juga ya. Jadi itu ketika gue dengerin, oh iya ya, ini bener-bener bisa gue terapin sih untuk goal-goal yang gue punya gitu. Oke, berarti kalau sebelum lu tahu gimana cara bikin goals pakai metode smart, ada nggak sih lu pernah keinget waktu itu lu pernah bikin satu goals tapi goals ini tuh nggak smart gitu loh, pernah nggak ada?
Ada pasti, apalagi pas zaman-zaman awal kuliah gitu, atau ya pas dulu lah, punya goals, bermimpi, tapi tindakannya tuh nggak sejalan, nggak berbanding lurus gitu dengan impian gue. Jadi impiannya apa, tapi yang gue lakuin nggak mengarah ke situ. Jadi kan ya omong kosong kan. Ibaratnya kan kita bukan hidup di dunia Disney kan. Jadi harus harus dispesifikin dan usahanya juga harus sejalan dengan keinginan gitu. Kalau boleh di-spill dikit tuh apa tuh waktu itu lu punya goalsnya apa nih waktu mungkin jadi maba kali ya, goalsnya apa terus ini yang lu lakuin sehingga kayak nggak tercapai lah pasti gitu. Yang nggak tercapai ya. Pas maba itu sempet di awal tuh kan gue tuh masuk di jurusan akuntansinya Atma itu asal sekolah yang sama kayak dari gue tuh cuma 2 orang, gue dan 1 orang gitu. Tapi gue itu kan dari jurusan IPA, nah satu lagi tuh IPS. Jadi selama SMA tuh nggak pernah ngobrol sama sekali. Dan di situ gue ansos banget tuh, gue tuh nggak punya teman sama sekali. Maksudnya punya teman, tapi ketika udah hari ketiga, hari keempat, lah kok nih temen gue udah punya circle baru ya, kok gue sendiri ya gitu. Jadi oke, gue mau punya temen deh biar gue nggak sendirian gitu. Tapi maksudnya ini kan simple kan, gue cuma mau punya temen tapi kurang spesifik gitu. Oh, gue mau temen yang kayak gimana sih, terus tindakan gue untuk mendapat temen tuh apa sih, itu nggak gue lakukan. Jadi gue ke kampus, pulang, pergi, maksudnya datang kampus terus selesai itu pulang. Sedangkan kalau misalnya lo mau dapet temen kan lo nggak bisa kayak gitu kan, lo harus sosialisasi, ya lo harus ada usaha untuk nimbrung dan seleksi teman-teman mana sih yang bisa lo jadiin temen yang kayak gitu-gitu, dan itu di awal nggak gue lakuin. Tuh. Oh, tapi akhirnya lu mulai sadar tuh. Kapan lu mulai sadar bahwa kayaknya punya tujuan punya teman aja tuh nggak cukup, kayak maksudnya harus ada sesuatu yang gue lakukan sehingga itu bisa tercapai gitu loh. Cara lu punya teman. eh itu tuh ada aja sih Sung momennya, kayak kalau gue tuh seringnya merenung, misalnya nih gue lagi mandi gitu ya di bawah kucuran air, gue mikir kok gue kayak gini-gini aja ya, gue pengen A tapi gue nggak nyampe. Terus ada di suatu titik dimana ya tapi gue diem-diem aja sih, emang gue nggak ngelakuin apa-apa. Maksudnya gue nggak melakukan hal-hal yang mengarah ke situ, jadi ya wajar sih gue nggak punya temen, ibaratnya gitu. Jadi ada momen merenung terus kayak mengasihani diri kali ya sebutnya, kok gue gini banget ya. Ya iya sih, gue nggak melakukan itu gitu. Oke, ini ya berarti menurut lu nih setelah lu pelajarin ya tentang smart goals, berarti di LKMM juga ya lu dapat Ya. pembelajaran tentang bikin goal setting yang smart. Nah, seberapa besar sih perubahan yang lu dapat gitu dengan mengetahui bahwa oh ternyata sebelum gua kenal goal setting dengan metode smart tuh kayak gini, tapi setelah gua dapet kayak apakah segala sesuatu jadi lebih mudah atau gimana? Oke. Setelah gua tahu metode SMART, yang pasti ini coba kita beda satu-satu ya. Spesifik, maksudnya gue jadi harus udah pegang teguh. Oke, goal gue mau ini nih. Gue harus spesifik. Nggak bisa tuh ngawang-ngawang kayak mau lulus dengan nilai bagus. Ya itu nggak bisa. Bisanya kayak, oh gue mau lulus dengan IPK cum laude, which is 3,51 ke atas. Nah itu tuh harus spesifik. Terus measurable, bisa bisa diukur. Indikatornya tuh apa sih yang membuat gue tuh maksudnya gue on track nih buat kesana. Itu juga gue pikirkan gitu. Jadi setelah mengenal metode SMART tuh gue pikirkan juga itu, dan gue consider banget lah. Terus habis itu dapat dicapai nggak sih, realistis nggak sih nih goals gue gitu, dengan kemampuan gue yang sekarang tuh realistis gak gitu. Terus habis itu relevan nggak, maksudnya tujuan ini tuh sejalan gak sih dengan masa depan gue. Kalau misalnya ngomongin IPK kan pasti sejalan dong, nggak ada kan yang mau IPK-nya jelek. Nah di bagian relevan ini tuh penting juga sih menurut gue. Jadi gue tuh dapat pencerahan bahwa kalau misalnya tujuan lu tuh nggak jelas dan ibaratnya why-nya tuh nggak jelas, pasti di tengah jalan tuh bisa ambruk atau gagal gitu. Tapi kalau misalnya udah jelas nih, oh oke, gue mau tujuannya ke sini ya karena gue A B C gitu, itu pasti akan lebih strong lah gitu ngejalaninnya. Sama
yang terakhir tuh time bound kan. Oke, kalau misalnya gue mau ngeset goal ini yang realistis, kasih deadline-nya segini. Kalau misalnya kita nggak ada deadline itu pasti males-malesan, kayak nggak ada yang dikejar gitu. Jadi itu perubahannya tuh sangat signifikan sih setelah gue tahu metode SMART. Oke. Nah itu kalau lu terapin kan di akademik, berarti kalau yang pas di organisasi deh, contoh kan lu ini kan apa ya, ex TEDx UAJ organizer gitu kan, pasti Ya, punya mimpi dong di tahun 2021 kemarin kan. Nah, ya. boleh tahu sedikit nggak sih waktu itu, kan berarti itu kan udah masuk lekam, terus juga udah Ya, tahu cara bikin goals yang smart. Nah waktu itu tujuan lu apa sebenarnya, mimpi lu apa untuk TEDx UAJ waktu itu di tahun 2021? oke. Mimpi gue sebagai organizer tuh pasti TEDx-nya tuh lebih lancar ya, karena kan maksudnya di 2020 gue juga kan sebagai panitia, dan gue percaya even lu nih yang jadi kabit eksternal pasti maunya uh, Renif sama Keks itu kan lebih baik lagi dong dari yang zaman kita jadi pengurus biasa gitu kan. Jadi gue pengennya improve semua dalam segala aspek tuh improve gitu. Eh, Kita evaluasi kurang-kurangnya di acara kemarin dan kita improve gitu, dan juga pasti yang mau yang hadir juga banyak, dan juga kualitas dari isi yang speakernya sampaikan itu meningkat dan orang-orang tuh relate dengan yang disampaikan, itu yang paling penting. Dan juga nggak bisa bohong, mau mau penjualan tiketnya tuh banyak gitu. Itu mimpi-mimpi secara garis besar sih yang bisa gue ingat sekarang. Oke. Dan itu semua tercapai di TEDx UAJ 2021? Puji Tuhan kalau kita ngelihat data tercapai sih. Oh, tercapai. Tercapai. Oke. Nah, iya, berarti barusan kan lu bicara data. Berarti segala sesuatu yang pakai smart ini berarti harus ada ininya ya. Maksudnya ada angkanya ya. Jadi kelihatan gitu. Misalnya dari berapa ke berapa. Berarti secara data lu lihat kuantitatif itu meningkat berarti ya. Iya, dari segi peserta meningkat dari 200-an yang daftar tuh jadi 300 ke atas. Walaupun yang hari H datang tuh hampir 300 tapi nggak nyampe ya. Cuma Oke. eh, dari peserta yang hadir tuh ya itu meningkat juga. Terus dari penjualan tiket juga meningkat gitu. Jadi kalau dari peserta bisa dilihat itu ya itu meningkat. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk nih. Jadi kan kemarin kita di Instagram LKMM kan ada Mm-mm. ngedrop question box gitu ya. Iya, Beberapa smart goals nih dari follower-follower kita. Nah, di sini kita ada 3 sih, kita ngambil 3 gitu ya. Jadi bakalan kita coba bedah nih ya Ben ya. Apakah goals oke. yang dia drop di question box-nya udah smart atau belum gitu ya. Oke nggak nih? Oke, Boleh kali ya? oke. Oke. Boleh, boleh, Ini boleh. yang ini nih, yang ada nih yang pertama, cuma nggak sebutin lah namanya ya. Iya, Ya, dari pokoknya sensor. Ya, dia S-nya gini nih, smartnya dia S-nya dia pengen mendapatkan rata-rata IPK 3,5 di semester 4. Itu S-nya tuh. oke. Oke. Terus measurable-nya saat sudah mencapai rata-rata IPK di atas 3,5 pada akhir semester 4. Oke, Oke. Terus achievable-nya dapat tercapai dari nilai semester sebelumnya. oke. Oke. Relevannya sangat sesuai karena sebentar lagi memasuki semester 4. Oke. Oke. Terus time bound-nya akhir dari semester 4. Nah, menurut lu gimana nih? Hmm, menurut gue pribadi sebenarnya udah mulai ke arah yang baik, tapi perlu dispesifikin lagi sih. Ini berarti anak semester berapa ya kira-kira? Semester Ini satu, berarti semester 2? anak semester, ya kita anggap lah pasti dia di bawah semester 4 ya. Oke lah, kita taruh dia semester 3 nih ya, semester 3 nih. Oke. Dia semester Oke. 3. Oh, oh. Hmm, Jadi dia kalau mungkin kok pengen meningkatkan rata-rata IPK-nya. Nah, ini menurut lu gimana? Oke. Kalau misalnya meningkatkan rata-rata IPK 3,5, sebenarnya tuh kalau dari semester 3 nanggung sih, Sung. Karena kan kita nggak tahu dia semester 1 sama semester 2-nya berapa. Oh, Kalau oh. misalnya agak jauh, kan harus ngebanting banget buat, Oh. iya Ah, kan? iya. Heeh. Jadi, apa coba kita IPK 3,5 di semester 4, dia posisinya coba di semester 1 kali ya? Oh, iya benar. Oh, di semester 1
Oke, posisinya dia semester 1. Ya, Kemudian di semester 4 dia mau dapat rata-rata 3,5. Oke. kalau misalnya saran buat si orang ini, pastiin dia tuh tahu dulu di bagian spesifik. Biasanya gue seneng untuk pakein 5W 1H. Wattnya kan IPK 3,5 di semester 4. Terus kenapa sih gua harus banget dapet IPK 3,5 di semester 4? Misalnya, oh kalau nggak, beasiswa gue diberhentiin nih, misalnya, atau apapun itu. Kalau udah Y-nya tuh udah kuat, pasti akan mulus lah. Maksudnya rintangan apapun akan dibablas gitu kan. Terus eh ini maksudnya kalau cara berpikir gue ya, nanti Iya. lu itu juga. Terus Oke. siapa aja yang bisa terlibat dalam pencapaian ini? Kalau gue mau posisikan diri gue tuh kayak, oke, kemampuan otak gue segini nih. Gue butuh orang lain nih untuk membantu gue biar sama-sama gue bisa mencapai ke situ. Gue merenung sih, oh oke, teman gue ada yang pinter nih, gimana caranya ya gue bisa berkolaborasi tapi gue nggak jadi beban, tapi gue bisa dapetin ilmu dia tanpa gue tuh jadi parasit. Nah itu gue akan pikirin juga sih kalau gue jadi si anak ini. Terus eh, di mana tempat, maksudnya kalau misalnya ngomongin di mana dan kapan, ya itu udah jelas lah ya, itu karena online ini ya itu udah jelas lah di lingkungan teman-teman. Terus indikatornya tuh harus sejalan juga. Kalau kita ngomongin yang semester 1, 2, 3 itu tuh make sure minimal 3,6 lah. Karena kan susah ya, Sung. Kalau Iya. semakin semester makin atas kan Iya. pasti makin susah kan. Jadi ya make sure IPK-nya harus dikejar minimal 3,6 lah. Jadi worst case di semester 4 masih dapat 3,5. Terus achievable nggak, realistis nggak sih untuk kemampuan gua mencapai IPK 3,5 itu tuh harus di breakdown juga. Apa jangan-jangan terlalu tinggi atau jangan-jangan terlalu rendah gitu. Terus yang pasti relevan ya untuk tujuan jangka panjang. Sama kalau time bound mah ya sesuai semester masing-masing sih. Iya, susah. Oke sih. Atau mungkin kalau yang gue tangkap gini sih, mungkin buat Anonymous ini ya. Jadi Heeh. kalau misalkan dia semester 3, kemudian di semester 4 dia pengen rata-rata IPK-nya nanti 3,5. Nah sebenarnya bro, Anonymous ini harus mikir dulu nih, IPS di semester 4 harus berapa sehingga rata-rata dia bisa mencapai Ya, nggak sih gitu. iya Iya kan? benar banget. Kalau misalkan nih contoh ya, misalkan IPK dia sekarang di semester 3 sampai semester 3 let's say 3 gitu ya. Terus Ya, kalau dia di IP semester 4 dapat GPA-nya 4, terus pas dia totalin, dia tambahin dan dia bagi 4 hasilnya nggak 3,5 dan pasti di bawah itu. Berarti sebenarnya goals ini udah nggak mungkin gitu loh. Dia udah salah iya, kan nentuin goalsnya dari awal iya, gitu. Jadi benar. untuk Bro Anonymous nih mungkin bisa ini dulu ya, dihitung-hitung dulu nih kalau Iya, kalau IPS semester 4-nya oke, kira-kira bisa nggak nih rata-rata jadi 3,5 gitu. Nah kalau measurable kan tadi Ben udah bilang ya, maksudnya terukurnya dengan cara ya kita lihat gitu kan. Maksudnya kita harus ngeset nih dapat nilai berapa sih, mata kuliah ini harus berapa gitu. Kemudian kalau achievable ya itu balik ke kemampuan masing-masing atau usaha-usaha yang dia lakukan lah gitu. Kalau misalkan dia ngerjain tugas terus UTS bagus, UAS bagus, ya nilainya udah pasti mendukung kan gitu. Ya oke sih, untuk relevan dan time bound ya tadi udah kita bahas. Oke, kita lanjut ya ke anonymous berikutnya ini ya. Oke. oke. Oke, jadi ini yang kedua nih. Jadi dia pengen meraih juara dalam bidang akademik sebanyak 3 kali pada tahun 2022. Coba kalau kita bedah dari SMART ya, menurut lu S-nya ini apa nih? 3 kali tahun 2002. Oke. Menurut gue ini udah spesifik sih goalnya. Dia pengen juara di bidang akademik sebanyak 3 kali tahun 2022. Ya, ini anak kuliahan kan, mungkin di jurusan dia kali ya, misalnya anak Iya, teknik menang lomba iya, atau apa iya, apapun itu ya. Hmm, iya, itu goalnya tuh menurut gue pribadi itu udah spesifik. Tinggal di bagian S tuh kayak balik lagi ke reasoning. Kenapa gue harus banget dapet eh, maksudnya juara di bidang akademik sebanyak 3 kali tahun 2022. Kenapa? Itu penting penting banget karena kalau misalnya kita nggak ada alasan yang kuat nih, bisa aja di tengah jalan, oh gue udah setengah tahun nih tapi gue belum juara-juara, ya udahlah, udah nggak mungkin ke achieve gitu ya. Maksudnya segampang itu untuk menyerah, percayalah gitu. Terus habis itu siapa aja sih yang bisa terlibat dalam pencapaian lu, yaitu yang tadi gue bilang ya, kayak siapa aja yang bisa berkontribusi.
of course kita jangan jadi parasit gitu. Terus habis itu untuk measurable-nya menurut gua kita tuh udah coba, maksudnya si anonim itu udah memperdalam materi atau skill yang relevan gak sih sama apa yang mau dia capai. Kalau misalnya udah spesifik nih goalsnya tapi tindakannya tuh nggak berbanding lurus sama impiannya, ya susah juga. Eh, Balik lagi ke yang gue bilang tadi, kita tuh bukan hidup di dunia Disney kan, jadi nggak bisa bermimpi-mimpi doang. Terus achievable tuh realistis nggak sih, itu realistis nggak sih dengan kemampuan kita untuk bisa mencapai itu, sama relevan nggak akademik ini untuk tujuan atau karir jangka panjang. Ya of course ini gue percaya relevan sih. Sama yang terakhir time bound, set. Menurut gua kalau misalnya lu mau 3 kali dalam setahun, lu lihat juga lomba-lomba apa yang bisa lu capai, biasa diadakannya kapan. Terus misalnya nih, oke, Juni deh, minimal banget gue udah 1 atau 2 lomba, atau misalnya udah ikut 4 lomba, jadi kita ada possibility rate-nya. Oh, gue ikut 4, ya minimal menang 2 lah, kayak gitu-gitu tuh harus diperhitungkan menurut gue sih gitu. Nah, kalau dari gue nih ya untuk Bro Anonymous 2 ini ya, sebenarnya kita harus ngelihat lagi sih secara, maksudnya gini, dia pengen meraih juara dalam bidang akademik sebaik 3 kali pada tahun 2022. Cuma kan kita nggak tahu ya orang ini sebenarnya backgroundnya apakah dia emang rutin ikut lomba-lomba gini sehingga Iya, itu penting. goals dia di 2022 tuh bisa tercapai. Itu yang pertama mungkin ya untuk Bro Anonymous ini. Terus yang kedua juga, misalkan di bidang akademik, contoh ya, gue kasih contoh misalkan lombanya karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, apakah orang ini sebelumnya sering menulis ilmiah gitu? Kalau dia misalkan Iya, nggak menulis ilmiah, terus dia udah langsung ngetargetin bahwa gue pengen juara 3 kali di 2022, menurut gue sih agak nggak realistis gitu ya. benar, Karena benar kan banget. kita kan nggak tahu ya, maksudnya apakah dia emang udah rajin menulis gitu sehingga dia tahu nih sebenarnya dia bisa mencapai ini nggak sih gitu. Sama yang terakhir sih, ya 3 kali sih oke boleh, cuman maksudnya kalau misalkan di tahun 2021 dia achieve 2, terus di tahun 2022 dia mau achieve 3, ya mungkin itu masih masih make sense gitu ya. Ya, Cuman kalau ya, sebelum-sebelumnya dia belum pernah ada, terus tiba-tiba dia di tahun ini pengen 2022, rasanya sih masih agak jauh ya sangat Bro berat ya, Anonymous. Ya. sangat berat. Oke. Jadi itu mungkin dah sedikit masukan untuk Bro Anonymous 2 dari gue sama Ben. Oke. Kita Ya, lanjut nih harus ke realistis. kita lanjut ya ke yang terakhir nih, yang terakhir dari Bro Anonymous 3. Dia pengen menjadi lebih sehat di tahun 2022 dengan merubah pola makan. Nah, menurut lu gimana? Dengan merubah pola makan. Iya. Lebih sehat, ubah pola makan. Iya, oke. Itu menurut gue udah spesifik juga. Balik lagi, gue nggak bosan-bosannya menekankan kenapa. Kenapa lu harus itu. Biasanya kan orang kalau misalnya udah termotivasi banget untuk lebih sehat tuh biasanya karena alasan emang punya kesehatan, terancam, maksudnya diagnosa dokter bla 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 yang menyeramkan, atau biasanya dihina orang sehingga termotivasi. Nah itu biasanya kuat tuh, Iya. reasoningnya tuh kuat untuk ngelakuin itu. Nah itu kenapanya tuh harus jelas. Kalau misalnya abis nonton drakor, aktornya cakep ya, terus pengen kayak gitu, coba diperkuat lagi, di research lagi alasan kesehatannya segala macam, dan itu emang sangat menguntungkan. Intinya reasoningnya harus kuat sih. Terus terukur ya, harus merubah pola makan, itu benar. Pola makan nih, Sung, kalau lu ya ngubah pola makan dari yang biasanya makan daging, tiba-tiba langsung sayur semua, Ah, ah. susah nggak sih? Susah, nggak bisa. Susah Mesti kan? pelan-pelan. Iya. Nggak bisa kan? Nah iya, itu kalau misalnya selama 21 tahun lu hidup makan daging dan omnivore ya bisa gue bilang, tiba-tiba langsung jadi herbivore, itu sebutan manusia bisa kan ya? Nah itu susah, tapi mulailah dengan langkah-langkah kecil sih. Untuk yang bagian measurable itu saran gue mulai dengan langkah-langkah kecil. Kayak buku yang gue baca itu judulnya Atomic Habits, penulisnya James Clear. Itu kalau lu tahu 1% aja nih, 1% kita improve lebih baik dikali 365 hari itu selama setahun ya. Itu tuh ended up kita improve 37 sampai 38 kali lipat lebih baik.
1% aja nih improvement. Jadi emang perlahan-lahan tapi pasti konsistensi itu tuh sangat sangat penting daripada langsung balikin telapak tangan. Ya itu untuk dikonsider sama si anonim ini. Terus achievable gak, tujuannya realistis gak untuk ngubah pola makan, ya itu balik ke pribadi masing-masing sih yang bisa jawab. Terus relevan gak, selaras gak dengan rencana jangka panjangnya lu. Ya harusnya kalau masalah kesehatan semua orang mau sehat sih. Sama time bound, kasih target waktu. Misalnya kayak lu lihat, misalnya YouTuber ini dia sharing dari ada bukti nyatanya badannya misalnya kurang sehat, dalam 1 tahun bisa jadi sehat dengan pola ini. Oh ya udah, gue set deh waktu 1 tahun dengan ikutin tutorial-tutorial yang diajarkan dengan konsumsi pola makan yang dianjurkan, yaitu waktunya 1 tahun harusnya realistis dan itu dikasih deadline. Kalau misalnya nggak ada deadline, buyar sih di tengah-tengah, kemungkinan besar secara umum. Oke, jadi ini untuk Bro Anonymous 3 ya ini ya. Ya kan bilang nih ingin menjadi sehat ya kan dengan merubah pola makan di tahun 2022 ya. Mungkin Bro Anonymous ini harus mempertimbangkan dulu nih sehat apa nih. Misalkan contoh ya. Misalkan dia habis ngecek nih, ternyata kolesterol gue tinggi, asam urat gue tinggi. Nah, jadi maksudnya kan ada satu pola makan tertentu yang sebenarnya harus dia rubah kan secara spesifik. Iya. Jadi nggak harus dia ngerubah secara keseluruhan, tapi dia bisa ngelihat nih dari misalkan dia hasil cek, oh gulanya ternyata tinggi gitu. Berarti dia harus kurang-kurangin makanan atau minuman yang tinggi gula gitu ya misalkan gitu. Jadi Iya. untuk si Bro Anonymous ini ya. Terus mungkin biar lebih spesifik, mungkin di tahun 2022 berarti Desember kali ya, Desember. Cuma mungkin biar lebih enak mungkin di Desembernya aja, misalkan di tanggal berapa udah mencapai, misalkan pas dia ngecek lagi ternyata udah turun tuh. Iya. Pas dia ngecek udah turun-turun lagi. Jadi ini Bro Anonymous 3, terus juga pola makannya juga harus tahu apa yang mau dirubah sehingga nanti bisa mencapai pola makan atau kesehatan dia lah di 2022. Kita Iya. doain aja lah si Bro Anonymous 3 ini ya Ben ya. Laporan ya ke IG Lekem ya progres. Nanti laporan ya di Desember ada question box ya, tolong laporan bahwa dia sudah mencapai pola makan sehatnya dengan metode Smart Goals yang kita kasih. Oke ya, oke. Jadi kalau gue tarik kesimpulan nih dari pembahasan kita hari ini ya, jadi sebenarnya penggunaan metode SMART ini penting lah untuk goal setting kita ke depannya ya, karena yang tadi udah lu bilang, setiap kita punya tujuan kita harus tahu dulu nih reasoningnya nih ya. Kalau lu kan tadi pakai 5W1H ya untuk tahu apa aja sih yang mau lu lakukan, terus siapa aja yang bisa berkontribusi untuk pencapaian goals lu, terus apa resource yang lu punya sehingga lu bisa capai goal itu, dan waktu yang lu punya untuk mencapai step-step itu ya, mencapai tujuan. Jadi gue bilang sih ini emang metode ini salah satu guide sih buat khususnya kita sebagai mahasiswa untuk coba-coba ini di kuliah, karena di kerja menurut gue akan sangat kepake sih apa SMART Pasti. goals. Iya, pakai metode SMART ini ya, karena kan perusahaan selalu mintanya kuantitatif ya, maksudnya ada peningkatan apa nih, kita pengen di misalkan di 3 bulan pertama kita pengen untung 1,5 M misalkan gitu. Nah itu kan bisa kita bedah nih pakai SMART goals gitu ya. Cara-caranya untuk mencapai itu. Jadi terus juga yang terakhir tadi Ben bilang juga memang harus ngelihat secara apa ya, maksudnya kalau misalkan udah tadi kan beberapa mungkin kaidah-kaidah smartnya udah ada ya, cuman mungkin harus lebih ditajemin lagi gitu ya, sehingga apa yang pengen dicapai bisa tercapai gitu. Dan jangan ngeset goalsnya apa terus yang kita lakuin apa, sehingga dua-duanya tuh bertolak belakang, jadinya nggak tercapai. Bertolak belakang ya. Kayak Ben di semester 1 berarti ya, kayak Ben di semester 1 ya. Ya jadi jangan jadi kayak Ben ya, apa merenung di bawah apa tadi shower gitu ya, untuk merenung kok gue gini-gini aja gitu ya. Oke sih. Mungkin dari lu ada nggak Ben? Mungkin pesan-pesan buat audiens nih untuk mencapai goalsnya di 2022. Oke. Apapun yang kita tuju, goals apapun yang kita punya,
yang jelas yang udah dari tadi gue sama Pusung bahas ya harus jelas. Kemudian coba kalau misalnya terlalu kaku metode SMART ini tulislah di kertas atau di mana di breakdown. Oke, tujuan gue mau apa? Oke, orang-orang yang bisa kontribusi itu apa? Dan kalau misalnya menemukan jalan buntu nih misalnya pas lagi mikir, tapi kan orang ini nggak bisa gue achieve, gue nggak kenal atau gimana terlalu jauh. Coba pikir cara yang possible kayak, oh gue kenal sama ini nih bisa disambungin. Nah itu tuh sebenarnya usaha yang harus dicoba karena itu bisa aja membuka pintu yang tadinya jalan buntu jadi lu bisa gitu. Terus habis itu harus harus realistis dan ini pengalaman pribadi gue juga sih, jangan jangan punya goalsnya tuh nggak berbanding lurus dengan usahanya. Jadi udah goals nggak tercapai terus kita kayak ngasihanin diri gitu. Aduh, gue bukan lahir di keluarga yang privilege segala macem, terus gue nggak dikaruniai otak yang pinter, dia mah enak kayak gitu-gitu. eh Kita nggak bisa yang kayak gitu sih, nggak bisa yang mengasihani diri. Terus realistis juga intinya kayak goalsnya ini ya udah harus berusaha keras, emang harus berjuang gitu untuk sampai goalsnya ke situ. Dan yang gue mau tekanin juga dalam mencapai goals tuh harus kuat reasoningnya. Balik lagi, kalau misalnya when the why is clear, the how is easy gitu. Pasti ada aja deh jalannya. Kalau misalnya kepepet, tapi gue kepepet banget nih, ya udah deh dengan muka tembok gue hubungin deh tuh orang, gue lakuin aja deh gitu, kepepet gitu karena saking lu maunya nyampe ke situ gitu. Itu sih. Oke, Ben. Thank you ya udah mau main-main di Lakem Podcast episode 8 nih ya. Mungkin yang mau keep it sama Ben bisa follow Instagramnya di @benedictabraham ya. Iya, Benedict Abraham. Abraham ya. Abrahamnya ya nanti ditampilkan sama anak. Iya, nanti Anak ya Randy. tim kreatif tolong nanti ditampilin. Kalau LinkedIn apa? LinkedIn-nya apa? LinkedIn-nya nih. Mungkin bisa ngeliat-ngeliat Sama LinkedIn-nya. Sama. Benedict Abraham juga. Benedict Abraham juga ya. Oke, Boleh lah nanti di nanti visit ya nanti. akan visit ya. Let's connected with Benedict Abraham ya gitu ya. Wede. Oke. Oke deh. Oke, sip. Thank you ya Ben sekali lagi udah mampir. Jadi untuk Sobat Lekem, terima kasih telah mendengar sampai sini. Jangan lupa untuk terus ikutin Instagram kita di @lkmm_atma untuk dapat info lebih lanjut ya terkait acara-acara kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk nonton ya video-video podcast kita ya. Dan sekarang juga kita lagi open recruitment untuk speaker TEDx UAJ 2022. Jadi buat Sobat Lekem para pendengar jangan lupa untuk daftar ya karena kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan ideas yang worth spreading. Oke, sekali lagi thank you Sobat Lekem telah mendengar sampai sini. See you di next podcast.